Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kita akan mendengarkan khotbah bagi kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, izinkan kami menyampaikan sesuai dengan dikting yang disampaikan kepada kita pada hari ini, bahwasannya dalam waktu dekat, minggu depan kami akan melanjutkan pelayanan ke gereja HKBP Agave Resort Marindal. Jadi mungkin ini pelayanan kami sebagai pendeta fungsional di HKBP pada bulan ini untuk menyampaikan khotbah di ibadah sore yang terakhir kali sebagai pendeta fungsional di tempat ini. Mungkin kami akan datang berkhotbah di hari-hari yang lain, bukan lagi sebagai pendeta di tempat ini, tetapi sebagai pendeta tamu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kepada kita seluruhnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sukacita bagi kita pada hari ini. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Lukas 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kita mengikutinya dengan penuh hikmat. Kami akan membacakan untuk kita seluruhnya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan ini kita diperhadapkan
antara harapan dan kenyataan. Pagi kita bangun dengan harapan tubuh kita ini sehat, bisa melakukan banyak hal. Tetapi bisa terjadi kenyataannya berbeda. Tiba-tiba ada sesuatu yang menjadikan tubuh kita ini tidak sehat, lemah dan tidak berdaya. Bisa juga kita katakan di dunia pekerjaan kita masing-masing. Kita punya harapan di sepanjang tugas dan tanggung jawab yang kita jalani. Kita berharap pekerjaan kita ini kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah teragendakan. Tetapi bisa saja kenyataannya lagi berbeda. Ternyata tidak sesuai dengan yang ada di agenda itu. Bisa saja juga kita katakan kita pergi ke gereja ini, tujuannya memang mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada tujuan lain. Moloboi nian pajupang manian dohot sidoi, orang yang kusukai. Harapannya memang harapan awalnya dia mau beribadah, dia mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada harapannya yang lain juga yang dimasukkan. Berjumpalah dengan orang yang aku sukai. Tapi kenyataannya berbeda. Dang roh habi mana berminggu aguh. Firman Tuhan itu pun tidak lagi didengar. Ata-ata berohana. Karena tidak sesuai dengan kenyataan apa yang dia harapkan. Bisa saja apalagi di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Ibu-ibu kalau belanja bawa uang 200.000 ke pajak. Atau anak gadis tempat ini pergi dia ke pajak. Harapannya 200.000 itu bisa dia belanjakan kebutuhan hidup untuk 1 minggu. Abe Roma tu pasar tu bajaki sahat mak. Ternyata naik semua harga kebutuhan hidup. Cabe dang be mungkin dipikiri mana holan 10.000 sekilo. Sudah tidak lagi segitu. Ternyata kenyataannya sudah berbeda. Dari yang seminggu 200.000 itu hanya bisa untuk 3 hari. Sudah berbeda kenyataannya. Kita sebagai pemuda gereja di tempat ini, kita pun adalah para pejuang pencari cuan. Kita orang yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Harapan kita, aku sudah sarjana, sudah punya gelar. Harapan kita, aku ini tamatan dari universitas ternama, tentu akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang baik. Tetapi kenyataannya, begitu dijatuhkan berpuluh-puluh lamaran pekerjaan, satu pun tidak ada yang menjawab. Harapan, tapi kenyataannya berbeda, tidak sesuai ekspektasi kita. Dan masih banyak kasus-kasus dalam kehidupan kita yang bisa kita katakan kita diperhadapkan hidup ini antara harapan dan kenyataan. Diperhadapkan dengan itu. Begitu seterusnya dalam kehidupan ini. Diperhadapkan dengan harapan. Diperhadapkan juga dengan sebuah kenyataan demi kenyataan. Ada begitu banyak harapan yang ada dalam pikiran kita. Ada begitu banyak harapan yang ada dalam perasaan kita. Ada begitu banyak harapan yang ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi kita juga harus berdialog dengan kenyataan demi kenyataan. Hati-hati, ternyata bukan hanya berpikir dengan harapan. Persiapkan dirimu pun harus berdialog dengan yang namanya kenyataan demi kenyataan. Maaf, tidak hanya kita berharap kepada sesuatu.
tetapi kita dituntut juga untuk berdialog dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan kita. Jika kenyataan itu mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita katakan itu tidak menjadi persoalan. Tetapi bagaimana ketika harapan itu mengecewakan? Harapan itu tidak seperti apa yang kita inginkan, tidak terwujud apa yang kita mau, tidak dapat kita raih dan kita gapai yang menjadi realisasi dalam kehidupan kita, maka kita harus dituntut menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Kita dituntut untuk menerima kenyataan itu dengan rela hati, lalu berupaya bagaimana untuk mewujudkan kenyataan itu ke depan. Dalam konteks khotbah bagi kita pada hari ini, kita diperhadapkan dengan kehidupan Simon Petrus dan teman-temannya. Mereka ini punya profesi sebagai penjala ikan. Simon Petrus ini bukan penjala ikan yang amatiran. Simon Petrus ini bukan penjala ikan yang masih training, bukan penjala ikan yang masih belajar menjala. Tetapi Simon Petrus ini punya profesi, dia adalah penjala ikan yang profesional. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian, talenta, bakat. Karena memang itu sudah menjadi kehidupannya. Karena itu adalah pekerjaannya dan kesehariannya. Tentu sebagai seorang penjala ikan, namanya sudah profesional. Dan itu menjadi kemampuan bakat dalam dirinya. Simon Petrus ini paham betul kapan waktunya harus berangkat untuk menjala. Dia paham betul dengan kapan saatnya menuju titik koordinat tertentu. Oh, di sana ada ikan. Oh, tidak perlu ke sana. Logo hari, dong ikan di sini. Terang bulan katanya dan lain sebagainya. Dia tahu kapan saatnya dia harus menebarkan jalannya. Kapan saatnya hasil dari tangkapannya ini akan membuahkan hasil yang banyak. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Simon dan teman-temannya harus menghadapi kenyataan. Tidak seperti apa yang mereka harapkan. Ternyata mereka menemukan pergumulan dalam kehidupannya. Dikatakan, sudah semalaman kami bekerja keras. Sudah semalaman kami berusaha, berjuang untuk menjala ikan. Persiapan sudah kami persiapkan. Perahu kami dalam keadaan baik. Jala kami tidak ada yang koyak. Teknik untuk menangkap ikan pun sudah kami kuasai. Semua sudah kami persiapkan dengan baik. Tetapi yang menjadi kenyataannya ternyata nihil. Tidak ada satupun yang bisa dia harapkan, tidak sesuai dengan kenyataan yang dia dapat. Bapak, ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks pergulatan batin, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ternyata disinilah Kristus hadir sebagai guru di tengah-tengah kehidupan Simon dan teman-temannya. Pergulatan batinnya, ternyata Yesus hadir sebagai guru bagi kehidupan Simon dan teman-temannya. Yesus memberikan perintah kepada mereka. Dia dipanggil, diajak di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak menentu, supaya bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu di sana, jangan lagi di situ, tapi bertolaklah ke tempat yang lain. Dalam situasi seperti itu, tentu pergumulan ini semakin tajam. Dia semakin tertantang. Bagaimana dia dan teman-temannya mempertahankan diri pada situasi batinnya. Bahasa dia jariau, akunya profesional, ku taunya di sana. Tidak ada. Tapi kenapa aku harus disuruh ke sana? Tuhan, kami sudah berusaha satu malaman, sudah ke sana kami, tapi tetap kami tidak mendapatkan apa-apa.
pergolakan batin, pergulatan yang ada dalam dirinya. Bisa dia marah, dia kecewa bersama dengan teman-temannya dan menolak apa yang Tuhan perintahkan, bisa. Sudah ke sana kami, tapi Tuhan suruh lagi ke sana. Namanya juga orang kecewa, orang yang marah. Dia sudah sungguh-sungguh bekerja. Dia sudah sungguh-sungguh untuk berupaya. Tapi apapun tidak ada yang bisa diharapkan. Di sisi lain dia memandang dirinya, aku ini seorang nelayan yang sudah memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Aku tahu kapan harus bertindak, kapan harus menuju ke tempat yang paling dalam, kapan harus untuk menebarkan jala. Bisa saja aku menolak perintah Yesus, bisa. Namun di tengah-tengah keterpurukan, kekecewaan dari Simon dan teman-temannya, ternyata dia berhasil. Dia berhasil untuk ditimbun rasa keraguan itu. Simon dan teman-temannya berhasil menimbun rasa kekecewaan itu. Ditimbunnya artinya tetap ada, tapi ditimbun dengan memberikan sikap berserah. Namun tidak berarti pasrah, tapi dia berserah. Dia tidak pasrah, tapi dia berserah. Dia menaklukkan segala apa yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam pengalamannya. Dia tunduk dan percaya kepada perintah dari Sang Guru. Dan itulah yang kita temukan ketemukan ketika Simon mengungkapkan sebuah kalimatnya. Tetapi karena engkau menyuruh aku, maka aku akan menyebarkan jalaku. Artinya perkataan ini menunjukkan kepada kita dia berhasil keluar dari pergulatan batinnya. Dia berhasil keluar dari keraguannya. Dia berhasil mengalahkan percakapan antara dirinya mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dia lalui dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia menyerahkan diri, dia tunduk kepada perintah dan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan ketika Simon merespon perintah Tuhan, bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi, maka Simon mendapatkan banyak hasil tangkapannya. Simon mendapatkan hal-hal yang luar biasa, sejumlah ikan dalam jumlah yang besar dia dapat peroleh. Bahkan dia mengajak kawan-kawannya, dikatakan, dan teman-temannya, perahu yang lain untuk membantu dia supaya tangkapan mereka tersebut dapat mereka terima dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pengalaman Simon ini memberikan kesan bagi kita bahwa apa yang kita pikirkan, baik itu pengalaman kita, baik itu pengetahuan kita di dalam kehidupan ini, sering membawa kita kepada yang namanya titik kemustahilan. Dalam perjalanan kehidupan kita, kadangkala kita berhadapan dengan titik yang dikatakan mustahil. Ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu hal di luar dari pikiran kita, yang tidak masuk akal, yang tidak dapat kita katakan itu bisa kita peroleh, di luar dari pemahaman dan di luar dari pikiran kita. Kita berada pada satu titik kemustahilan. Tetapi Tuhan katakan, bagi Allah hal yang mustahil bagi kita itu adalah hal keniscayaan, bukan kemustahilan. Jadi bagi Allah itu adalah keniscayaan, bukan kemustahilan. Dikatakan Yesus kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ini panggilan dan ini adalah ajakan kepada Simon dan juga kepada kita hari ini. Dituntut respon kita, bagaimana kita menerima ajakan dan panggilan itu. Karena itu apa yang menjadi implementasi khotbah ini di minggu kelima Epifanias dalam kehidupan kita. Yang menjadi implementasinya adalah yang pertama mau dikatakan, pernyataan Simon Petrus ini yang mewakili teman-temannya dan yang mewakili kita pada hari ini. Kita ini
adalah orang-orang yang lelah. Kita ini punya masa-masa down, ya, sama seperti Simon Petrus dan teman-temannya. Perwakilan juga hidup kita. Kita ini pun bisa diperhadapkan dengan yang namanya kita lelah. Ada masa-masa down dalam hidup kita. Omset kita mungkin down, kesehatan kita mungkin down, dan lain sebagainya. Kita adalah orang-orang yang sudah berusaha tapi tidak mendapatkan apa yang kita usahakan. Sudah berjuang tapi tidak mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Ada banyak hal yang kita alami. Seperti halnya pergumulan Simon, di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini perjalanan kehidupan kita. Kita diperhadapkan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam situasi ini mau dikatakan kepada kita, seperti Allah hadir dalam kehidupan Simon. Mau dikatakan kepada kita, Allah yang kita kenal adalah Allah yang hadir dan Allah yang mengerti yang menjadi pergumulan dalam kehidupanmu. Karena itu ketika Tuhan katakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Apa yang dilakukan Simon? Dia pergi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan banyak ikan. Ini perenungan bagi kita sekarang. Yang dilakukan Simon adalah dia taat kepada panggilan dan ajakan Tuhan. Yang menjadi perenungan bagi kita, mungkin ini yang menjadi masalah bagi kita selama ini, yang patut untuk kita tarik lagi kembali kepada diri kita. Mungkin kita tipe bukan seperti Simon, tetapi pergumulan yang dihadapi Simon adalah pergumulan kita. Kita mendapatkan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, bergumul kita. Tetapi lihat yang dilakukan Simon, Tuhan katakan ke sana, dilakukan ke sana. Yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, apakah kita juga melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan? Ketika kita menghadapi situasi, harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak dari kita mungkin selama ini kita adalah orang yang kurang nurut. Kita adalah orang yang kurang tunduk. Kita adalah orang yang kurang mau menerima panggilan dan ajakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terlalu bangga dengan pengalaman, kebolehan dan pengetahuanmu, ya, karena terlalu bangga sehingga pada akhirnya kita menolak untuk melakukan, kita menolak untuk turut, kita menolak untuk taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita tidak meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Tetapi kita belajar dari Simon hari ini. Ketika kita menyerahkan, mempersembahkan semua yang kita miliki, maka semua itu akan disertai, akan membawa kebaikan dan ketakjuban bagi kita. Simon Petrus takjub terhadap perbuatan Yesus dalam kehidupannya. Karena dia sadar, Tuhan, aku ini orang lemah, aku ini orang berdosa, aku tidak pantas di hadapanmu, aku tidak pantas menerima apa yang menjadi bagianku. Karena dia sadar bahwa apa yang kumiliki, kemampuan yang ada padaku, itu tidak berarti apa-apa kalau tidak tanpa penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Berarti selama ini Simon tidak hadir melakukan setiap kehidupannya berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu dikatakan melalui kehidupan dan firman hari ini kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini zaman yang berubah-ubah, ya. Karena zaman yang berubah-ubah ini kadangkala iman kita pun diombang-ambingkan. Namanya juga berubah-ubah, ya. Jadi iman itu pun kadang-kadang diombang-ambingkan. Ingat, tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu untuk boleh bertahan seperti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menjadi seseorang yang menyerah dengan zaman ini.
Jangan menjadi orang yang menyerah, yang mudah diombang-ambingkan dengan kefanaan ini. Karena kekekalan dapat mengalahkan kefanaan dalam kehidupan kita. Karena itu diminta, dituntut dalam kehidupan kita supaya kita mampu seperti Petrus yang memohon ampun tersungkur di hadapan Tuhan. Maka terjadilah perubahan besar dalam hidupnya. Karena dia tersungkur, karena dia memohon keampunan daripada Tuhan, mentransformasi dirinya untuk berubah, dan dia mau dipakai menjadi alat Tuhan dalam memberitakan Injil. Ketika dia menyerahkan hidupnya, yang dilakukan Tuhan adalah dia menyempurnakan statusnya. Ya, dia serahkan dirinya, dia lakukan panggilan itu, dia lakukan ajakan Yesus. Akhirnya Yesus menyempurnakan dirinya, menyempurnakan statusnya. Yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia, disempurnakan. Artinya Simon Petrus tidak hanya berfokus kepada keinginan dunia, tidak hanya berfokus kepada kehidupan dunia, tetapi dia juga memiliki harapan untuk fokus kepada kehidupan sorga melalui pengabaran Injil kepada banyak orang, menjadi penjala manusia. Jadi tidak dia melakukan hanya untuk kebutuhan hidupnya, kesenangan dirinya, orientasi dunia ini yang ada dalam pikirannya, tetapi bagaimana dia diubah Tuhan untuk juga menjadi penjala manusia yang memikirkan kehidupan sorga melalui kabar baik yang harus dia perkatakan, kabarkan bagi banyak orang melalui kehidupannya, supaya banyak orang mendapatkan keselamatan dalam kehidupannya. Hidup Simon Petrus ditransformasi, diubahkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau katakan salah satu keberhasilan hidup kita. Ya, salah satu keberhasilan hidup kita. Ada banyak jalan untuk kita boleh berhasil dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, salah satu keberhasilan kehidupan kita adalah ketika kita menemukan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak dapat kamu ubah. Salah satu keberhasilan hidupmu ketika engkau berani menemukan keberanian, ketika engkau menemukan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak dapat kamu ubah. Apa yang tidak dapat kita ubah supaya kita berhasil? Apa yang tidak dapat kau ubah dalam kehidupanmu? Katakan dalam dirimu. Mungkin sesuatu yang tidak dapat kuubah dalam kehidupanku, aku sulit mengampuni orang lain. Kalau itu tidak kau ubah dalam kehidupanmu, sulit keberhasilan itu kau raih. Mungkin dalam kehidupanku yang harus kuubah, aku ini adalah orang yang memang merasa diri selalu benar. Salah satu keberhasilan kalau kau bisa ubah hidupmu, kalau kau bisa ubah dirimu dari orang yang sombong mungkin menjadi orang yang ramah, dari orang yang pendendam mungkin menjadi orang yang mengampuni dan lain sebagainya. Apalah yang menjadi hal-hal yang negatif dalam kehidupanmu dituntut untuk ditransformasi, untuk diubah supaya hidup kita menjadi kehidupan yang berhasil. HKBP tahun ini juga menetapkan sebagai tahun transformasi, pembaharuan melalui budimu, Roma 12. Ya. Karena itu pembaharuan itu terjadi bukan dari orang lain. Pembaharuan terjadi bukan dari lingkungan. Tapi pembaharuan itu terjadi berangkat dari dirimu. Berangkat dari diri kita. Karena itu jangan lagi berorientasi sebagai orang Kristen hanya kepada menjala ikan. Tetapi kita dipanggil untuk menjala manusia. Jadi jangan hanya memikirkan hal-hal duniawi saja, harta kesenanganmu, hidupmu. Tetapi Tuhan menginginkan bagi kita supaya kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang melalui hartamu, melalui hidupmu, kemampuanmu, kepandaianmu. Jangan hanya pikirkan itu, tapi Tuhan mau supaya kita berbagi dalam kehidupan kita. Satu, saya kutip pernyataan dari Pendeta Ren Justin yang mengatakan begini. Jami tahun mangolumi,
ngolumi mabahen gabe jamita. Hidupmu adalah khotbahmu. Khotbahkanlah hidupmu. Ya. Ingat, kita dipanggil, Yesus sudah menyempurnakan hidup kita. Bukan hanya penjala ikan, tapi kita juga adalah penjala manusia. Karena itu hidupmu adalah kabar baik yang bisa diterima orang. Hidupmu adalah kabar baik yang bisa menyelamatkan banyak orang. Jalalah manusia melalui setiap kehidupan yang kau jalani. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas panggilan-Mu kepada kami menjadi penjala manusia. Sungguh Engkau telah mengubahkan hidup kami menjadi sangat berarti. Tuntun kami selalu untuk menjadi murid yang setia, mewartakan Injil di tengah-tengah bumi ini. Agar semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Agar semakin banyak orang yang memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Sertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, supaya perjalanan yang kami jalani, kami tetap berserah kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau akan menuntun kami, mengarahkan hidup kami, bahwa Engkau akan menjadikan kami menjadi berkat dan hidup kami diberkati oleh karena perbuatan, oleh karena perjalanan yang kami lalui dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang boleh hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka sukacita dalam kehidupannya. Tuhan menyertai mereka di setiap perjalanan dan pekerjaan yang mereka lakukan. Pergumulan yang mereka alami dalam kehidupan mereka, jadikan mereka kuat. Biarlah mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam setiap penyakit yang mereka hadapi, beri keyakinan dalam kehidupan mereka bahwa setiap kami berserah kepada Tuhan, maka penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memulihkan kami sehingga kami dapat memiliki kesehatan yang sempurna dan kami pakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil melalui kehidupan kami. Bapa, kami sadar kami juga manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kami tidak luput dari dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu ampuni kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Supaya kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan yang akan Kau sediakan dan Kau berikan dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.